Hai guys, selamat datang di What Clips Channel. Perkenalkan, saya Boy yang akan bawakan alur cerita film untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran rezeki ya. Sebelumnya Mimin informasikan jika konten ini mengandung full spoiler. Film ini berjudul Squid Game Season 3 yang sebelumnya kita melihat perjalanan berat Gi-hun untuk memberontak. Namun dikhianati orang-orang yang dia percayai. Nah, di episode kali ini itu episode terakhir ya, yang kita akan saksikan perjalanan terakhirnya. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita bahas alur ceritanya. 그분이 부르셔. Setelah percobaan pemberontakan di episode sebelumnya, satu persatu para pemberontak akhirnya tewas. Namun hanya satu orang yang berhasil selamat, peserta nomor 246 bernama Gongsuk. Para penjaga kembali ke ruang utama tempat para pemain berada sambil membawa sejumlah peti. Tanpa penjelasan, mereka hanya meletakkan peti-peti tersebut lalu pergi begitu saja. Ternyata di dalam salah satu peti terdapat Gi-hun yang dibiarkan hidup. Ia terakhir terlihat berhadapan langsung dengan frontman. Cerita berpindah pada Kapten Park dan tim kepolisian yang sedang menyelidiki hilangnya salah satu anggota mereka sejak peristiwa di Season 2. Sebelumnya Kapten Park sempat menusuk salah satu polisi dan membuang tubuhnya ke laut. Pria yang kini tengah mereka cari. Tanpa mereka sadari orang tersebut ternyata masih hidup. Gi-hun akhirnya sadar dari pingsan dengan luka di kepala. Ia mencari sesama pemberontak, namun kenyataannya hanya dirinya yang masih selamat dari misi perlawanan di musim sebelumnya. Kematian para pemain tentu membuat total hadiah dalam tabung semakin meningkat. Polling untuk menentukan apakah permainan akan dilanjutkan kembali dimulai. Gi-hun yang marah tak mampu menahan emosinya. Ia maju ke depan memohon agar penjaga mengakhiri hidupnya saja. Pada titik ini terungkap bahwa Kapten Park yang sebelumnya membantu Junho melacak lokasi Squid Game ternyata adalah bagian dari kru Squid Game itu sendiri. Pemungutan suara dilakukan. Gi-hun tidak bisa memberikan suaranya karena tangannya diborgol sehingga dianggap abstain. Seperti biasa, para penjaga yang gugur akan dimasukkan ke dalam peti lalu dibakar. Sementara itu terjadi konflik internal antara dua penjaga bertopeng segitiga. Salah satunya meminta bertemu di luar jam kerja, menandakan adanya rahasia yang belum terungkap. Di sisi lain, setelah hasil pemungutan suara diumumkan, pemain kembali dilanjutkan. Peserta nomor 100, Jungdae, mencurigai Gi-hun sebagai dalang pemberontakan. Ia menyebarkan teori bahwa Gi-hun sengaja mengatur segalanya untuk mengurangi jumlah pemain, dan karena hanya dirinya yang selamat. Ia dianggap pahlawan oleh sebagian pemain. Hal ini membuat sebagian peserta mulai meragukan niat Gi-hun. Terungkap juga bahwa ada penjaga bayangan yang bertugas mengambil organ dari pemain yang masih hidup maupun yang sengaja ditembak di bagian tubuh non-vital agar organ tersebut tetap segar. Kita kembali diperlihatkan karakter baru penjaga nomor 11, seorang wanita cantik bernama Noyul, yang kini bergabung, namun bukannya membantu, ia justru menembaki para penjaga hingga kembali ke lobi. Alasannya jika kamu menonton Squid Game Season 2, peserta nomor 246 adalah seorang pria tua yang sering datang ke sirkus tempat Noyul bekerja sebelum ikut Squid Game. Tujuan Noyul adalah menyelamatkan pria tersebut karena uangnya akan digunakan untuk biaya pengobatan putrinya. Di ruang karantina, para penjaga memberikan makanan dan minuman pada para pemain. Tak semua membenci Gi-hun. Masih ada yang percaya bahwa misinya tulus untuk menyelamatkan para peserta. Mereka justru menyalahkan Daho yang seharusnya membawa majalah untuk bantuan. Namun malah jatuh pingsan sehingga menimbulkan kecurigaan. Gi-hun mulai mencurigai Daho, sementara itu Junho kedatangan Sersan Choi yang membawakannya makanan dan membahas keadaan Kapten Park. Yang pada malam hilangnya rekan mereka terlihat membawa obeng, hal yang mencurigakan. Namun Junho membela Park karena ia pernah menyelamatkan nyawanya. Kembali pada permainan. Semalaman Gi-hun tak bisa tidur. Ia mengamati Daho karena perdebatan sebelumnya membuatnya yakin bahwa Daho mungkin salah satu penjaga yang menyamar. Game keempat akan segera dimulai bersamaan dengan kedatangan para VIP yang ingin menyaksikan langsungnya jalannya permainan. Dengan rasa curiga yang terus membara, Gi-hun terus mengikuti gerak-gerik Daho. Permainan keempat memiliki sistem baru. Para pemain yang tersisa akan dibagi menjadi dua tim berdasarkan bola berwarna merah dan biru yang mereka ambil.
Gi-hun mendapatkan bola merah, sementara Dae-ho memperoleh bola biru. Itu berarti keduanya kini menjadi lawan dalam permainan. Permainan pun dimulai. Konsep game kali ini seperti petak umpet yang mematikan. Tim biru harus menemukan pintu keluar dalam waktu 30 menit, sedangkan tim merah bertugas mencari dan menghabisi tim biru. Jika tim merah gagal menemukan mereka, maka merekalah yang akan dieliminasi. Intinya, kedua tim diminta saling membunuh. Tim biru dibekali kunci, sementara tim merah mendapatkan kotak berisi pisau sebagai senjata. Bagi siapapun yang keberatan dengan peraturannya, diberi kesempatan untuk bertukar tim. Sementara itu, pencarian lokasi Pulau Squid Game berlanjut dengan menggunakan operator drone baru, karena operator sebelumnya telah ditikam dengan obeng oleh Kapten Park. Kali ini, Sersan Choi tidak ikut karena ia tengah menyelidiki sesuatu yang mencurigakan, yang ternyata adalah Kapten Park itu sendiri. Ia memiliki firasat buruk terhadapnya. Dikarenakan permainan seorang dukun memperlihatkan firasat positif, lalu menyemangati tim biru dengan keyakinan bahwa Dewi Kebaikan akan berpihak kepada mereka. Setelah aturan pertukaran tim diumumkan, beberapa anggota tim biru memohon agar bisa bertukar dengan tim merah. Myung-gi dan Jun-hye, pasangan yang telah berpisah karena kehamilan, menjadi salah satunya. Namun Jun-hye menolak karena ingin melindungi bayi yang dikandungnya. Yong-sik, anak dari Gyum-ja, meminta ibunya untuk bertukar karena tahu sang ibu terlalu takut untuk membunuh orang. Akhirnya mereka pun bertukar. Sementara itu, Dae-ho mulai panik karena tidak ada yang mau bertukar dengannya. Gi-hun dari tim merah terus mengawasinya dengan niat yang belum jelas. Apakah ingin membunuh atau hanya ingin mencari kebenaran? Dae-ho pun akhirnya mendekati Gi-hun dan menanyakan langsung masalah yang terjadi. Tetapi Gi-hun tetap diam tanpa memberi jawaban. Beberapa pemain lainnya juga telah bertukar. Yong-sik mengenakan jersey ibunya. Begitu juga Myung-gi dan Jun-hye. Permainan pun dimulai. Kedua tim memasuki arena masing-masing. Pada episode 2, Noyul menepati janjinya di episode sebelumnya. Jika perintahnya dipatuhi, maka Kyung-sok akan diselamatkan. Kembali ke arena permainan, tim merah mulai masuk ke ruangan untuk memburu tim biru satu per satu. Tim biru segera mencari pintu dan berusaha menggunakan kunci untuk membukanya. Belum ada pemberontakan di awal. Gi-hun akhirnya menemukan Dae-ho dan langsung mengejarnya. Namun saat Dae-ho terpojok dan berhasil membuka salah satu pintu, Gi-hun hampir menikamnya, hingga sadar bahwa pria itu bukan Dae-ho, melainkan peserta nomor 197. Ia pun melepaskannya. Ternyata pintu-pintu di arena ini saling terhubung, dan dari atas Gi-hun akhirnya bisa melihat keberadaan Dae-ho. Permainan pun berubah menjadi perburuan seperti kucing dan tikus antara tim merah dan tim biru, karena nyawa mereka benar-benar dipertaruhkan. Myung-gi dan Nam-gyu yang sebelumnya sepakat untuk bekerja sama berhasil menemukan mangsa. Mereka sepakat untuk menikam korban secara bersamaan agar keduanya bisa lolos dari permainan tanpa harus memburu orang lain lagi. Di sisi lain, Jun-hye, Choyeon, dan Gyum-ja yang juga membentuk aliansi sedang diburu oleh anggota tim merah. Namun lawannya mengincar Jun-hye secara khusus. Untuk melindunginya, Choyeon melawan si pengejar dan berhasil mengalahkannya, bahkan hingga menusuknya sampai tewas. Jun-hye dan yang lain kemudian kembali mencari pintu keluar. Setelah berhasil membunuh satu pemain, Myung-gi pun lolos sesuai janjinya. Ia akan mencari Jun-hye dan membantu menyelamatkannya dengan kunci yang ia kumpulkan dari beberapa anggota tim biru. Gi-hun masih terus mencari Dae-ho, niatnya belum jelas apakah untuk membalas dendam atau alasan lain. Saat mendekati salah satu pintu, pemain justru mengejarnya. Dalam kepanikan, ia tergelincir dan pingsan. Dae-ho memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil pisaunya. Sementara itu, Yong-sik yang telah bertukar tempat dengan ibunya berusaha mencari target agar bisa selamat. Tapi perjuangannya tak mudah. Beruntung ia mendapat bantuan dari tim merah. Di saat yang sama, Jun-hye yang sedang hamil tak mampu lagi menahan rasa sakit. Proses persalinan pun dimulai.
dibantu oleh Choyeon dan Gyumja. Gi-hun menaiki tangga untuk mencari Daeho. Sonyu muncul dari belakang. Gi-hun yang menyadari kehadirannya langsung berbalik dan bersiap menikam. Namun Zae memberitahunya bahwa posisi Daeho berada di tempat lain. Akhirnya Gi-hun membatalkan niatnya. Dalam proses pencarian terungkap bahwa tidak semua pintu bisa dibuka dengan satu kunci. Beberapa pintu membutuhkan kombinasi 3 jenis kunci, segitiga, kotak, dan lingkaran. Dengan bantuan Gyumja, anak dari Junhee berhasil lahir dengan selamat. Namun saat mereka masih berada di ruang persalinan, peserta nomor 202 masuk dan berniat menyerang mereka. Choyeon yang memegang pisau langsung terlibat pertarungan yang sengit dengan peserta tersebut. Sayangnya, Choyeon harus gugur dalam upaya melindungi Junhee dan bayinya. Sebelum mengembuskan napas terakhir, Choyeon sempat membuka pintu kebebasan dan memohon agar Junhee dan Gyumja segera pergi. Namun tiba-tiba Myunggi muncul dan menusuk Choyeon dari belakang hingga tewas. Peserta nomor 120 Choyeon, sosok penyelamat bagi bayi Junhee, akhirnya tereliminasi. Sementara itu, Gi-hun akhirnya bertemu langsung dengan Daeho, sosok yang sejak awal ia kejar. Dalam pertempuran itu, Daeho jujur bahwa dirinya sebenarnya tidak pernah masuk militer ataupun memegang senjata. Inilah yang membuatnya pingsan saat membawa masalah senjata di season 2. Dan alasan mengapa ia tampak tak berguna saat melawan Gi-hun. Di sisi lain muncul adegan emosional antara Gyumja dan putranya Yongsik. Sang ibu yang menyadari dirinya tak mampu membunuh siapapun meminta putranya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Ia merasa waktunya sudah cukup lama hidup. Adegan ini menjadi salah satu momen paling menyayat hati. Gi-hun yang dipenuhi amarah akhirnya mencekik Daeho hingga tewas dan membuat dirinya dinyatakan lolos dalam permainan. Yongsik yang sebelumnya enggan melukai ibunya justru berbalik mencoba menusuk bayi Junhee. Hal ini membuat Gyumja dengan rasa berat hati terpaksa menikam putranya dari belakang demi menyelamatkan bayi tersebut. Sementara itu para VIP berkumpul kembali. Mereka merasa puas dengan permainan kali ini yang jauh lebih brutal dan menghibur. Bahkan beberapa VIP mengizinkan ikut serta dalam permainan sebagai pemain istimewa yang bertarung bersama peserta lain. Game keempat pun akhirnya sebanyak 35 peserta tereliminasi, menyisakan 25 orang yang masih bertahan. Hadiah kini mencapai angka fantastis 1 miliar won dengan opsi berhenti yang masih terbuka. Sementara itu, drone milik para detektif telah berhasil melacak keberadaan Pulau Squid Game. Kecurigaan serta Choi terhadap Kapten Park terbukti benar. Ia menemukan bahwa nama Kapten Park palsu dan tidak ada satupun penduduk setempat yang mengenalinya. Para VIP memberi selamat kepada frontman, memuji permainan yang lebih ekstrim dan mendebarkan dibanding musim sebelumnya. Mereka bahkan lebih antusias karena kali ini diizinkan ikut serta sebagai pemain. Gyumja memohon kepada peserta lain yang belum memberikan suara untuk menekan tombol silang tanda untuk menghentikan permainan. Ia bahkan berjanji akan memberikan seluruh hadiah uangnya kepada siapa saja yang mau menolak permainan. Namun ironisnya, jumlah pemain yang memilih melanjutkan justru lebih banyak. 18 orang setuju, sisanya menolak. Suara Gi-hun tetap dianggap abstain karena tak dapat memberikan keputusan. Serius kalian nonton pasti ikut gemas melihat para VIP ini kan. Mereka bahkan merasa lebih menyebalkan dibanding frontman. Penjaga nomor 16 yang sebelumnya diketahui sebagai pengambil organ ternyata kini diperankan oleh Gongsuk peserta 246 dengan bantuan dari Noyul. Namun tindakan mereka mulai dicurigai oleh para penjaga lainnya karena jasad asli penjaga nomor 16 menghilang secara misterius. Drone detektif kembali menangkap visual familiar di dekat pantai, meminta Kapten Park mendekati lokasi. Penjaga berkostum hitam memerintahkan agar penjaga nomor 16 diamankan, namun tidak perlu melacak nomor 11, karena Noyul sendiri telah muncul di belakang mereka, menodongkan senjata. Ia menuntut dikirim keluar pulau bersama perahu, tujuannya adalah menyelamatkan Gongsuk. Setelah mereka berhasil turun dari kapal, Junho semakin yakin bahwa pulau tersebut memang lokasi permainan Squid Game. Ingatannya masih sangat jelas, terutama saat dirinya ditembak frontman yang jatuh dari tebing di season 2. Saat Gi-hun hampir tertidur,
ia didatangi oleh Gyumja. Dalam obrolan penuh emosi, Gyumja meyakinkan bahwa semua yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan Gi-hun. Ia percaya bahwa Gi-hun kembali ke pulau demi menyelamatkan para peserta dan memohon agar ia menyelamatkan Junhee dan bayinya. Sersan Choi akhirnya mendatangi rumah Kapten Park untuk menyelidiki lebih jauh. Ia memecahkan jendela dan masuk ke dalam rumah. Keesokan harinya, para penjaga membawa sebuah peti. Di dalamnya terdapat seorang yang tampak melakukan bunuh diri. Ternyata itu adalah Gyumja. Pesan terakhir yang ia tinggalkan untuk Gi-hun adalah agar melindungi Junhee dan bayinya. Akhirnya identitas penjaga nomor 16 terkuak. Ia adalah Gong-suk yang sebelumnya adalah peserta. Ternyata posisi penjaga itu telah diambil alih oleh seorang dokter bedah. Saat menyelidiki rumah Kapten Park, Choi temukan sebuah foto. Tampak Kapten Park sedang memancing bersama seorang pria tersebut adalah The Salesman perekrut pertama Squid Game. Namun karena lengah, seekor anjing penjaga tiba-tiba menggigit lengan Choi hingga berdarah. Setelah berhasil selamat, Choi menemukan sebuah bejana besar di belakang rumah Kapten Park. Di dalamnya terdapat ratusan tumpukan uang tunai. Hasil yang selama ini diterimanya karena menjaga keamanan pulau tempat berlangsungnya Squid Game. Namun sebelum sempat kabur, ia ditodong oleh seorang polisi dari belakang. Di hari yang sama, permainan keempat telah usai dan kini masuki permainan kelima. Gi-hun terlihat membantu Junhee untuk menggendong anaknya. Para tamu VIP kembali berjudi dengan memilih nomor pemain yang mereka jagokan. Permainan kelima kali ini tampak sederhana, lompat tali di atas jembatan. Setiap pemain harus melintasi jembatan sambil menghindari tali yang terus berayun. Jika terkena, mereka akan jatuh dan tereliminasi. Tali pemutar mulai bergerak perlahan namun terus meningkatkan kecepatannya. Ketika Gi-hun ingin meletakkan bayi Junhee di bangku, seorang penjaga mencegahnya. Menurut aturan, semua yang ada di arena dianggap sebagai peserta termasuk sang bayi. Setelah beberapa perdebatan kecil, akhirnya permainan dimulai. Pemain nomor 124, Namgu, menjadi yang pertama mencoba. Ia merangkak perlahan dan berhati-hati, namun karena tak fokus ia terjatuh dan tewas seketika. Giliran Gi-hun berikutnya. Dengan penuh resiko, ia menggendong bayi Junhee dan perlahan menyeberangi jembatan. Berkat tekad dan ketenangannya, ia berhasil lolos dan memicu semangat peserta lainnya. Rencananya kini adalah kembali ke awal untuk menjemput Junhee yang mengalami cedera kaki. Di sisi lain, pemain nomor 9 lolos setelah Gi-hun. Tapi dengan cara curang, ia mendorong peserta lain dari jalur akhir. Kekacauan pun terjadi. Dorong saling mendorong mulai merebak. Jembatan makin berbahaya karena tali semakin cepat berayun. Waktu tersisa hanya 7 menit dan Gi-hun masih berusaha kembali ke titik awal. Myung-gi sempat mengajak Junhee untuk menyeberang bersama, namun Junhee menolak karena masih marah. Ia tak bisa memaafkan Myung-gi yang sebelumnya menusuk Choi-yun, orang yang telah menyelamatkan dirinya dan bayinya. Sementara itu, pemain 96 sengaja mengacaukan jalur akhir untuk menghambat pemain lain mencapai garis akhir. Gi-hun pun terpaksa mendorongnya hingga ia tersapu tali dan jatuh ke bawah. Semuanya akhirnya berhasil menyelesaikan permainan kecuali Junhee. Waktu tinggal 1 menit, Gi-hun ingin kembali menjemputnya, tapi ia tahu waktunya tak cukup. Ia menyadari hal itu. Junhee mengambil keputusan berat yang memilih mengorbankan dirinya dengan melompat ke bawah. Ia pun tewas dan tereliminasi. Sebelumnya, Noyul sempat meminta agar ia dan peserta nomor 16 ditugaskan menjaga di luar pulau untuk mencari celah kabur. Namun ternyata itu hanyalah jebakan. Para penjaga telah dikirim untuk menghabisi mereka. Dengan tereliminasinya peserta nomor 22 Junhee, para VIP meminta agar sang bayi juga dieliminasi. Tapi frontman justru mengeluarkan ide mengejutkan. Bayi itu akan dijadikan peserta baru dengan tetap menggunakan nomor 222. Kini 16 pemain telah tereliminasi. Di permainan kelima, tersisa hanya 9 orang, masing-masing memiliki potensi adalah sebesar 4,9 miliar won per kepala. Beberapa pemain tidak setuju dengan tetap disertakannya peserta nomor 22 yang sekarang adalah bayi Junhee, karena hal itu membuat total hadiah harus dibagi menjadi 9 bagian. Harusnya tersisa 8 pemain, namun karena ada 1 bayi, hadiah per orang turun drastis, bahkan menjadi hanya sekitar 500 juta won.
5 pemain selain Gi-hun, Myung-gi, dan sang bayi sepakat untuk mengeliminasi bayi Jun-hee secara langsung. Namun beruntungnya penjaga permainan segera mengeluarkan aturan baru. Di ruangan karantina fisik antara pemain dilarang untuk menjaga keadilan permainan. Bahkan mereka yang tetap mengikuti aturan akan mendapatkan hadiah khusus. Sementara itu, Choi yang sebelumnya masuk tanpa izin ke rumah Kapten Park resmi ditangkap polisi. Ia sudah mencoba menjelaskan betapa jahatnya Kapten Park, namun para polisi tetap tak menggubris. Ada kecurigaan bahwa polisi setempat telah disuap, karena satu-satunya catatan tentang Kapten Park hanyalah kasus narkoba 10 tahun yang lalu. Selain itu, dia terlihat bersih. Di kapal, Junho menjelaskan kronologi kejadian yang dulu dialami, termasuk saat dirinya tertembak di Pulau Squid Game. Ia sangat pernah melewati goa air yang menuntunnya pada kesimpulan bahwa Pulau Squid Game tidak jauh dari pulau yang mereka temukan sekarang. Namun Kapten Park membantah. Ia berdalih arus laut terlalu deras untuk ditembus dengan perahu kecil. Ia bahkan mencoret area itu dari peta penyelidikan. Ironisnya, polisi malah menelpon Kapten Park untuk memberitahukan bahwa ada seorang yang masuk ke rumahnya dan menggali bejana berisi uang serta pakaian yang dikubur di belakang rumah. Choi yang mendengar pembicaraan itu geram. Ia memaksa polisi untuk menyerahkan ponsel agar bisa menghubungi Junho. Akhirnya ia merebut ponsel tersebut dan kabur, lalu segera menelpon rekannya agar menghubungi Junho secepatnya. Kapten Park yang sadar posisinya terancam langsung bersiap menembaki seluruh awak kapal. Namun untungnya, Junho yang menerima informasi dari Choi tepat waktu. Dengan sigap, Junho menembak Kapten Park dari belakang menggunakan senapan ikan. Kapten Park tewas tanpa dapat memberikan informasi penting apapun. Kembali ke permainan, para pemain dijamu layaknya jamuan terakhir, makanan mewah, pakaian bersih, dan bayi Junhee diberi susu dan selimut hangat. Permainan terakhir dimulai. Aturannya mereka bebas mengeliminasi 3 pemain atau lebih. Jika misi ini berhasil, maka sisanya berhak keluar dan membawa uang. Pemungutan suara pun kembali dilakukan. Seperti biasa, Gi-hun memilih untuk berhenti. Akhirnya 6 pemain memilih lanjut. 2 suara menolak dan 1 suara bayi Junhee dinyatakan golput. Maka permainan dilanjutkan ke babak final. Di sisi lain, Junho masih berusaha mengobati luka Kapten Park meski tahu sudah terlambat. Namun ia tetap bertekad untuk menemukan lokasi Pulau Squid Game dengan memanfaatkan petunjuk terakhir dari Kapten Park. Noyul dan Gong Sok berhasil kabur menggunakan perahu, namun itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Para penjaga mengancam akan menyakiti anak Gong Sok yang kini dirawat di rumah sakit jika mereka tak kembali. Para pemain yang tersisa juga mulai menyusun strategi kotor. Target utama mereka adalah Gi-hun, Bae Jun-hee, dan Min-soo, peserta nomor 125. Jika ketiganya dieliminasi, maka para pemain lainnya dapat keluar dari permainan dengan 7 miliar won per orang. Dengan desakan penjaga hitam, Noyul segera menyuruh Gong Sok kabur ke dermaga dan menghubungi polisi. Sementara dirinya kembali ke arena permainan. Namun naas mereka sudah dijebak. Penjaga mendapat perintah langsung untuk menghabisi mereka saat para pemain tertidur. Di waktu yang sama, Gi-hun dipanggil secara khusus ke sebuah ruangan oleh penjaga. Di sana, ia duduk berhadapan dengan frontman yang menyodorkan sebuah pisau tajam padanya. Frontman menawarkan keselamatan. Jika Gi-hun ingin selamat dan menyelamatkan bayi Junhee, satu-satunya cara adalah menggorok para pesaingnya di game terakhir. Dengan begitu, ia akan otomatis menang. Namun saat frontman buka topengnya, Gi-hun terpaku. Orang di balik topeng itu adalah In-ho, kakak kandung Junho, yang ternyata selama ini membantu Gi-hun diam-diam sejak season kedua. Permainan terakhir tak bisa hanya dimainkan 2 orang, jadi secara sistem, jika Gi-hun mampu mengeliminasi semua pemain lain, dirinya dan sang bayi otomatis keluar sebagai pemenang. Gi-hun kembali ke karantina membawa pisau itu, namun keraguan mengusik ke hatinya. Ia tidak ingin menjadi monster seperti yang pernah dilakukan In-ho bertahun-tahun yang lalu, saat berada di posisi serupa yang kala itu menewaskan semua pesaingnya hanya dalam 1 malam. Di tempat lain, Noyul berhasil menyelinap masuk ke ruang data utama melalui ventilasi. Ia langsung berhadapan dengan penjaga hitam, menodongkannya dan memaksanya menghapus seluruh data tentang Gong Sok, termasuk cetakannya. Dan terjadilah pertarungan hebat di dalam lift. Meski terluka parah, Noyul berhasil menembak penjaga hitam tepat di kepala dan menghapus semua jejak Gong Sok dari permainan. Sementara itu permainan final dimulai.
Tiga tebing raksasa berbentuk lingkaran, segitiga, dan persegi menjadi arena. Aturannya sederhana, tapi brutal. Dorong satu peserta jatuh di setiap ronde. Hanya memenangkan yang bisa bertahan hingga akhir. Total ada 3 ronde, waktu per ronde 15 menit. Target pertama jelas Gi-hun dan bayinya Junhee, namun peserta lainnya masih ragu. Yang maju pertama adalah Minsu 125, tapi tak satu pun berani mendorongnya karena sudah gila dan mereka khawatir dia akan menarik siapapun yang bersamanya ke jurang. Tak tahan dengan keraguan itu, Myung-gi mencabut pipa logam dari tanah dan mendorong Minsu hingga jatuh. Minsu pun tereliminasi. Di saat bersamaan, Noyul menemukan ruangan bahwa tanah rahasia berisi seluruh arsip permainan dan penjaga sejak awal permainan. Bahkan ia menemukan rekaman kakek nomor 001, simbol kuat dari season pertama. Kembali ke ronde kedua, target selanjutnya tetap Gi-hun dan sang bayi. Tapi peraturannya jadi semakin pelik. Jika Gi-hun jatuh, otomatis bayi juga tereliminasi. Dan jika bayinya jatuh, maka Gi-hun pun otomatis kehilangan. Peserta 353 mencoba mendorong Gi-hun dengan pipa, tapi Gi-hun menyergapnya secara mental. Ia memainkan ketakutan mereka. Jika ia jatuh bersama si pendorong, maka peserta itu mungkin menjadi target selanjutnya di ronde berikutnya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan metode yang lebih adil, batu gunting kertas, untuk memilih siapa yang mendorong. Gyeongsuk yang berhasil lolos dari pulau akhirnya bertemu dengan kapal milik Junho. Mereka sepakat melakukan undian dengan cara memotong kain. Siapa yang mendapat kain terpendek akan dieliminasi, termasuk Gi-hun dalam undian ini. Tapi ternyata itu hanya siasat. Ketika Gi-hun menarik kain, pemain 336 langsung mencoba mendorongnya. Tapi Gi-hun dengan cepat memotong kain pengikat dan menodongkan pisau pemberian dari frontman. Dalam posisi terpojok, Myung-gi datang dari belakang membawa pipa, mendorong pemain 336 hingga terjatuh dan tereliminasi. Waktu tersisa tinggal 8 menit, Myung-gi yang kini berpihak pada Gi-hun mengungkapkan rahasia besar. Dialah ayah dari bayi peserta nomor 222. Para pemberontak yang marah akhirnya memukuli rekan mereka sendiri dan mendorongnya di ronde akhir, agar Gi-hun, Myung-gi, dan si bayi bisa lolos. Tapi situasi memanas, Gi-hun mengusulkan sistem undian lagi, membuat beberapa peserta menyerangnya. Hasilnya kini tersisa 4 orang, Gi-hun, Myung-gi, dan si bayi, dan peserta 100. Namun Myung-gi justru mendorong peserta 100. Pemain 039 yang tersisa meski babak belur kini sadar dialah yang akan dijatuhkan selanjutnya. Pada akhirnya peserta tinggal 3, Gi-hun, Myung-gi, dan sang bayi. Tapi justru disinilah konflik puncak terjadi. Myung-gi minta Gi-hun menyerahkan bayinya. Niatnya membuang bayinya sendiri dan membawa uang kemenangan. Di saat bersamaan, Noyul membakar semua berkas di ruang arsip dan Junho menyelam ke pulau dan meninggalkan kapten dan Gyeongsuk. Gi-hun meletakkan bayinya di jembatan. Myung-gi mengambilnya dengan pipa. Gi-hun lalu lompat ke ronde berikutnya. Mereka bertarung, Myung-gi menusuk tangan Gi-hun berkali-kali, tapi Gi-hun berhasil mendorong Myung-gi hingga terjatuh. Sayangnya tombol permainan belum ditekan, game pun belum terhitung dimulai. Di luar, polisi laut datang. Noyul berniat bunuh diri. Gi-hun menekan tombol, menggendong bayi, dan mengorbankan dirinya sendiri. Sebelum jatuh, ia meninggalkan pesan, "Kami bukan kuda, kami manusia." Permainan pun resmi selesai dan pemenangnya adalah Bayi Junhee. Frontman naik ke arena mengambil sang bayi, sedangkan Junho yang akhirnya tiba tak sempat menangkap kakaknya Inho yang sudah kabur. Para VIP dan penjaga pergi, pulau ditinggalkan dalam keadaan kosong. 6 bulan kemudian, Gyeongsuk kini bekerja sebagai pelukis taman hiburan. Ia bertemu Noyul yang ternyata wanita yang diam-diam menyelamatkannya selama ini. Kapten Choi juga dibebaskan dari penjara, dijemput oleh Junho. Ketika Junho sampai di rumah, ia menemukan seorang bayi dengan jaket bertuliskan nomor 222. Sepucuk surat bergambar segitiga lingkaran dan persegi, serta ATM card. Saat dicek isinya 40 miliar won. Frontman juga datang ke rumah Gi-hun menyerahkan jersey 456 dan ATM mewariskan peran. Kini tampak sang perekrut baru, seorang aktris misterius berjuluk Chat Blanket. Squid Game masih berlanjut, hanya pindah tempat, belum ada tanda season 4. Tapi Squid Game belum selesai, permainan terus berjalan.
Baiklah teman-teman, itulah alur cerita film Squid Game Season 3 kali ini. Semoga kalian semua terhibur dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.